nyebur. Tuh kurang ajar nih, dia bisikin nyebur. Iya, Ada dia yang ada yang bisikin. ngedorong tuh. Terus ngeliat ke belakang tuh ada pocong. Memang Iya, saya lihat di situ tadi ada perempuan rambut panjang sekali saya lihat. Kami dihancur. Dia nanti seakan-akan air itu adalah jalan. Tukang pecel lagi naruhin sayur-sayuran di pincuknya. Jangan dimakan. Karena ada dendam di tanah itu, ada prahara yang memang terbawa sampai saat ini. Di Mata Langit kemarin jadi sejarah-sejarah masa lalu sini jadi keungkap. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan mengunjungi tempat-tempat angker ataupun tempat bersejarah dan tempat yang memiliki teka-teki atau misteri yang ingin dipecahkan agar kita petik pelajaran dari dalamnya. Nah, kami saat ini sudah berada di sebuah perkampungan di Kabupaten Bekasi, tepatnya di kampung apa? Kampung Kapek, Desa Mekarjaya, Kedungwaringin. Nah, ini adalah Pak RW-nya, Pak Zainal ya. Iya. Nah, ini di sini tuh ada sebuah jembatan yang konon kabarnya angker gitu, karena banyak kisah-kisah yang di luar nalar. Contohnya ada tukang cilok yang tiba-tiba nyebur. Iya. Tapi dia selamat, maksudnya luka-luka enggak? Anunya orang emang selamat, cuman kan dia sakit 1 minggu nggak jualan, ketakutan dia. Menurut pengakuan beliau, apa ada yang dorong apa gimana? Iya, dia yang ada yang bisikin? ngedorong tuh. Terus ngeliat ke belakang tuh ada pocong. Langsung nyebur dia teh. Berarti ada yang ngelihat penampakan pocong. Makan pocong, Terus? sering banyak makan pocong mah. Pulang kerja ada yang naik sampai sana tuh turun pocong. Bonceng pocongnya? Bonceng, pocongnya ini pada berdarah lah. Naik motor. Kayak orang bekas tabrakan gitu. Oh, ada yang mau lewat ya. Ini harap maklum ya Sobat Mata Langit. Ini kan jalan umum, jadi kita sebentar-sebentar berhenti ada yang lewat. Silakan. Nah, ini membuktikan bahwa memang tempat ini tuh sebenarnya ramai, banyak orang lewat. Perlintasan masyarakat Iya, gitu. Cuman malamnya itu serem, banyak yang jahil gitu. Sering banyak kecebur di sini. Sebenarnya galon sungainya apa, nggak terlalu dalam, cuman kan keselnya itu loh didorong sama dorong setan itu kurang ajar ya. Penampakannya pocong. Selain pocong apa lagi? Terus ada beruk lah, gede lah gitu. Pernah terlihat juga gitu. Pernah itu terlihat. Cuman sini kan dulu ada rongkos bambu, sekarang kan rumah. Apa dulu? Bambu. Pohon Gerong- bambu. Iya, gerong bambu gede sini. Oh. Sama di sana nah, sini nih. Gerong bambu semua. Sekarang mau udah jadi rumah. Cuman kan penampakan masih ada malam. Itu yang diganggu itu warga penduduk Warga- asli atau Berarti apa? kalau mengganggu gitu Lewat. berarti ini Orang dong lewat. jahat berarti ya. Ya, Udah musik. begitulah agak ngegelajis kali. Tapi bukan ini katanya Bang, bukan warga setempat. Iya, Oh, biasanya? iya, Pendatang. biasanya pendatang lewat, yang lewat pulang kerja malam gitu. Ya. Kalau Pak RW sendiri pernah dilihat penampakan? Kalau ada saya mah alhamdulillah enggak, cuman kalau lewat ya agak-agak Itu yang iseng cerita lah. tukang somai ya tadi. Tukang somai apa tukang apa? Tukang Yang cilok, cilok. dia cilok dorong itu Dorong. tuh. Itu kapan kejadiannya? Siang-siang Sekitar apa malam? Malam dia jam 9-an Udah kalau nggak ada salah. berapa lama kejadian itu? Ya ada 1 tahun yang Oh, lalu. belum lama pokoknya. berarti. 1 tahun yang lalu. lah. Nyebur kemari masuk. Sini masuk Ke sini, kemari, ke sini. Oh, masuk kemari nyebur. Padahal dorong ya. Itu kalau nggak ada yang lewat lagi tuh dia nggak bisa ngangkat itu. Berarti ditolongin orang yang lewat. Nah, orang yang lewat. Kalau nggak ada yang lewat kasihan, nggak ada yang Dia nolong. ngelihat apa katanya pocong?
pocong dia, pas ini celinguk pocong tuh, terus langsung dijorokin kemari. Padahal dia sering kemari tiap hari, bolak-balik. Banyak jualannya. pelanggan dia di sini. Tapi jualan pas tiap saat itu hari. lagi apes ya, kasihan. Sekarang masih jualan? Sekarang masih jualan. Oh masih ada orangnya berarti? Masih, cuman daerah sana. Mungkin trauma, nggak mau lewat Iya. sini lagi, dagangnya pindah. Nanti kita sambil jalan aja ya ke arah sana, Oke, kita kita- lihat kolam-kolamnya tempat Sambil nyebur Pak ya. RW ceritain selain kejadian itu apa lagi Pak? Ini kolamnya dia nyebur kemari. Di sini tadi ya? Sini, sini Bang Lima. Masa? Karena jembatan yang itu, bukan yang ini. Kalau sini mah cuma penampakan ibaratnya lewatan lah putih. Memang saya lihat di situ tadi ada perempuan rambut panjang sekali saya lihat. Tadi jembatannya sebenarnya nggak gede, cuman kecil dan cuma 1 meter apa 2 meter gitu ya. Perempuan rambut panjang sekali, ada siluman ular juga tadi situ terlihat. Oke. Jadi kita sekalian nyari tempat mediumisasi yang aman ya, karena ini jalan umum, kita nyari tempat yang agak sepi. Nih, kebetulan di sebelah sini ada kebun. Ini agak tinggi itunya, apa namanya, ilalangnya. Terus, apalagi yang terlihat Bang Lima? Oh, astagfirullah. Bang Lima sudah tarik makhluk ke badan Agil. Ayo Pak RW, kita ngobrol sama makhluknya. Boleh kenalan kita? Kok matanya dikucek-kucek terus? Anak-anak kenapa? Anak-anak main lari-larian? Di mana? Wilayah ini termasuk jembatan. Itu anak-anak bangsa jin itu seperti apa penampakannya? Apa seperti anak manusia? Tingginya? Sama seperti anak manusia. Yang membedakan apa? Matanya apa lebih lebar? Atau oh, kalau anak jin tuh matanya hitam, nggak ada putihnya. Oh gitu. Terus ada rambutnya nggak? Sama ya, ada rambut. Saya mau tanya kenapa orang sering diganggu di situ tuh? Di jembatan kecil itu ada yang nyebur, ada yang Lihat penampakan. macam-macam lah kejadian gitu, penampakan itu kok bisa kok mengganggu sih? Habisnya mereka mengganggu. Mereka lebih mengganggu. Emang mengganggu apa? Kayak tukang somai ya tadi, tukang cilok kan nggak mengganggu, dia nyari Ganggu rezeki, dia, lewat ya. nyari nafkah dia lewat. Dekat lagi Pak, biar masuk Nyari kamera. nafkah dia kok malah dia ditampakin katanya pocong, Terus didorong. sampai dia nyebur. Kami dihancur. Tempatnya dihancurkan katanya. Yang mana tempatnya? Berupa apa? Sasak murun itu murun. Apa Pak? Berupa apa? Iya, sasak ini kali. Sasak itu apa? Ya ini apa jembatan ini kali tempat. Oh, waktu pembangunannya. Apa norongkos bambunya? Oh, pohon-pohon gede yang murun bertebang. Oh, tadinya ada pohon gede? Ada. Rongkos bambu, gurung bambu, pohon gede, banyak. Oh, kamu tempatmu tadinya di pohon bambu itu? Oh, gitu. Gara-gara Kami pun awas dia nanti. dendam dong kamu. Kan mau dimanfaatkan untuk kepentingan manusia di situ. Dibangun jembatan, maka pohonnya ditebang. Biarin aja mereka bisa menghancurkan rumah kami, tapi kami akan mempermainkan penglihatan Ditampakin biar terganggu, biar takut. dan seakan-akan air itu adalah jalan. Oh, kalau orang naik motor ada yang pernah ini Iya, nggak? Pacebur. Oh, bener. Di Empang. Dia pikir itu jalan, Jalan. gas aja, Oh, tahu-tahu oh. nyebur. Sering di sana sering ke Empang Oh kan? Pantes satu yang nyebur ya. Orang air katain jalan. Jadi Tahu nggak? biar tahu rasa doh, jangan dendam gitu dong, minta maaf deh. Terus udah gitu yang menebang kan bukan tukang cilok, kenapa tukang cilok yang jadi korban? Yang cilok kiranya lagi ruwet. Tapi kok dia lihat pocong katanya? Kamu ya? Ya, Temanmu banyak. Mereka semua ganggu-ganggu. karena ini adalah kampung kami. Sini itu kampung kami. Tapi kan walaupun kampung kalian nggak kelihatan, yang terlihat adalah wilayah yang memang bisa dimanfaatkan manusia. Silakan saja. Katanya sampai diopname seminggu. Parah dong berarti sampai diopname seminggu. Itu
Tapi luka-luka nggak? yang Enggak, luka kamu. panasnya tidak turun. Panasnya nggak turun-turun katanya. Iya, seminggu. Panas tinggi katanya. Tinggi. Itu kan kamu bilang tadi dia pikirnya lagi ruwet. Nah, andai kan dia nggak ruwet, apakah kamu bisa ganggu? Ya tetap saja. Iya, sering. Nah, terus? Nggak boleh lagi ganggu ya? Ya, Udah ya. yang aku Udah pengen cukup tahu ya? seperti apa manusia yang tidak bisa diganggu. Kebanyakan mereka takut duluan. Oh, takut duluan karena dengar gosip. Iya, Lewat situ angker, situ cerita-cerita. angker Ah, gitu. Jadi dia takut. Nah, Dari zaman dulu sampai saat ini pun mereka masih takut dengan kami. Kalau malam saja nggak ada yang lewat. jarang. Itu ya Sedikit. malam ya? Jarang, Kalau udah habis maghrib tuh udah jarang Sepi. yang lewat. Oh gitu. yang Yang Mending lewat jalan yang lebih jauh. lebih jauh gitu jalan daripada sini. Tapi ada pencahayaan kan gitu? Ada itu. Padahal ada lampu ya. Eh? Merinding. Kalau yang lewat merinding. Merinding. Dibuat gitu biar takut. Bulu kuduk berdiri. Itu kamu salah satu yang tukang nakut-nakutin di situ. Wujudmu apa kalau nongol? Hah? Kamu tarik? Oh alah, ditarik Bapak. Ada pernah cerita nggak? Bajunya ditarik. Warganya, bajunya ada yang narik. Karahnya Tahu dah ditarik. itu saya belum pernah dengar. Itu tuh pasti ada. Pak Daniel katanya waktu pacaran diganggu. Jangan-jangan diganggunya ditarik baju. Kalau misalnya nih aku lewat sini aku berani. Kamu tetap ganggu enggak? aku tetap yang Gimana caranya? pasti akan banyak yang mengganggu kamu. Kamu ngaku aja jangan gengsi. Kamu nggak berani ganggu kan kalau aku berdoa. Akan banyak yang ganggu kamu karena kamu Karena kurang ajar. Karena kamu cakep katanya. manusia yang suka di sana bangunan itu suka ada manusia yang laki-laki dan perempuan cakep. Di mana? Ada bangunan di situ. Itu ada. Oh ya, itu ada rumah di belakang sana. Oh, Ada laki-laki dan perempuan. maksudnya manusia apa ini? Wow, itu Siapa, Pak? orang pacaran. Oh my god. Sering dipakai mojok situ. Iya, Oh alah. Terus kamu ganggu tuh yang orang pacaran situ? Nonton Nonton astaga. Kalau ada orang pacaran ditonton bukan diganggu. iya. Apa tuh? Pacaran, cium-ciuman. Cium-cium ada berhasil. Terus kamu tepuk tangan kayak nonton film. nonton kalau yang itu tidak diganggu. Oh. Jadi kalau berbuat maksiat nggak diganggu, tapi kalau Iya. yang baik-baik diganggu, Terus gitu. menyesatkan. Malah di Bukan Astagfirullahalazim. Hati-hati loh, jangan suka mojok di situ. Tadi bisikin setan dari berbuat zina. Nakal kamu no. dia semakin Nafsu. Sesat ini berarti. jangan sembarang jika lewat tempat ini sombong pasti Diganggu. Sombongnya itu seperti apa misalnya? tidak ada. Oh, takabur. Allah nggak ada makhluk gaib di sini. Tahyul itu. Gitu ya? Kamu tersinggung kalau ada orang yang nggak mempercayai adanya kamu? Dari yang sudah banyak yang menjadi korban kami. Bahkan kemaluannya besar. Kamu? Masa? Ada yang diganggu kemaluannya jadi gede Pak katanya. Ya, tahu dah. Orang lewat kali kayaknya itu mah. Bukan warga sini kali ya. Itu orang mana? Iya Pak, orang jauh. Mungkin nggak diceritakan kali. Gara-garanya dia tak mempercayai makanan kami dihancurkan. Oh gitu. Oh, sesajen Bun, suka bikin. Ada. Hajat, suka gitu. Ada Gimana, sini, Pak? di sini. Kalau ada- yang hajat tuh, yang itu pernikahan, Suka naro- sunatan, suka naro kayak semacam keranjang besek lah. Isinya? Telur, daging, Pisang? nasi, pisang gitulah. Apa diapain? Ditendang gitu? Apa Diambilin, diambil apa dia makanin? Ada yang menaruhnya, tapi ada yang menghancurkan. Nah, Kami marah. menghancurkannya ditendang apa diapain? Oh. Angin murun, apa-apaan sih ini? Iya gitu. ditendang. Berapa lama dia jadi sembuh? Berhari-hari
akhirnya ada manusia Mm-mm. yang mencoba berkomunikasi. Ada yang ngobatin. Oke, oke. Terus kalian memaafkan. Ya, makanya itu jangan sombong bahwa kami ya memang Karena kamu diciptakan juga oleh Tuhan yang sama ya. iya. Aku mau nanya nih, kan ada kepercayaan masyarakat kalau bulan puasa tuh setan-setan diikat. Gimana pendapatmu tentang statement itu? Justru yang lebih banyak. Oh gitu, berarti itu hanya mitos ya? Karena kalau saya lihat ya Pak ya, berita-berita yang tentang maksiat, tentang kejahatan tuh malah banyak bulan Ramadan loh. Iya. Makanya kok bertolak belakang sama pendapat sementara bahwa setan diikat gitu. Om, kamu dipanggil Om? Apa? Datangnya malam saja. Datangnya malam. Kenapa? Nanti aku kenalin dengan yang cantik. Panglima mau dikenalin sama yang cantik katanya. Datangnya malam aja. Siapa yang cantik itu? Siapa teman kamu? Tukeran saja Tukeran maksudmu? dengan dia. Astagfirullahaladzim. Kamu mau dikenal sama yang cantik, aku mau diambil sama dia, kurang aja. Aku nggak mau. Enak aja. Emang kamu punya rumah sini untuk bawa dia? Ada yang suka denganmu, Siapa? Ada yang mau? Ada yang suka sama aku? Siapa? yang badannya besar. Genderuwo. Oke, aku nggak mau disukai genderuwo. Dia melihatmu Mm-mm. dengan ces. Astagfirullahaladzim. Ada gendrung lihat aku ngecas katanya. Oh gitu. Katanya Apa katanya? Terus aku mau ditukar sama siapa? Mau dikenalin ke Panglima tuh siapa namanya ceweknya? lebih cantik darinya. Biar kamu tergoda Panglima, dia bilang lebih cantik terus, apa lagi? Di bangsa kami cantiknya beda dengan manusia. Kalau yang kategori cantik bangsa kamu tuh seperti apa? Wajahnya cantik tapi kakinya seperti hewan. Hewan apa? Hewan apa? Seperti kaki kuda. Oh, seperti kaki kuda. Atasnya wajahnya Tapi cantik, sosok wujudnya apa, dia jelmaannya rambutnya apa? panjang. Kalau kayak gitu. Manusia Ya. Manusia kuda. tapi memang Hmm. di bangsa kami tidak senormal tadinya. Iya, masih normal. Tapi matanya bulat gitu ya. Cantik tapi berbulu. Cantik tapi berbulu. Masing-masing aja lah, nggak usah tuker-tukeran. Ya barangkali Kamu usaha nih ceritanya. Kamu namanya siapa sih? kan kami sudah menjadi manusia. Itulah mengapa manusia bisa saling membunuh karena terhasut oleh kami. Kenapa manusia bisa bermaksiat karena kami. Oh, kamu apa? Oh, kelupaan ceplosan. Terlanjur dia bicara. Ceplosan. Karena dia nggak boleh bicara katanya. Iya, nanti kalau kamu bicara jadi banyak orang yang insaf. Ya aku kan masih Kamu masih kecil. Apaan polos, kamu suka ngintipin orang pacaran itu. Jaga ya, jangan sampai lari Isminya. Jagain Pak. Hati-hati. Apa kalau loncat? Pegangin Mas, pegangin. nyebur. Tuh, kurang ajar nih, dia bisikin nyebur. Pegang, hati-hati. Awas, Mas, Allah. Duh, untung nggak nyebur, astagfirullah. Tadi dia hampir ngerusak pagar ini, mau lari ke arah sungai. Kamu sedang apa? Kayak lagi tukang pecel lagi naruhin sayur-sayuran di pincuknya. Ini lagi dagang ceritanya. Tuh bener, kayak tukang pecel kayak gitu tuh. Kasih ke siapa? Ke aku. Makasih. Ini apa? Ceritanya ini apa? Oh, dia ngambil daun lagi. Dagangannya lagi dibeli orang. Dia lagi bungkus gitu. Jangan dimakan. Jangan.
Puasa. Jangan. Ini daun kering nanti banyak kuman. Jangan. Kasihan Ismi nanti. Nggak mau malah aku suruh makan lagi. Nggak mau. Udah ngobrol aja kita ya, ngobrol ya. Kamu siapa? Taruh. Ntar dimakan lagi. Udah ngobrol aja ya. Salam kenal, namamu siapa? Tepuk tangan. Mangga asup ka imah. Silakan masuk ke rumah. Mangga asup ka imah. Bapak paham bahasa Sunda? Iya. Mangga asup ka imah. Silakan masuk ke rumah deh itu. Rumahnya yang mana? Rumahmu mana? Mangga asup ka imah. Kamu mempersilakan siapa? Bumi aing. Kampung saya. Di mana? Bumi aing. Rumahmu di mana? Di sungai, jembatan, kebun. Kok tangannya gitu ya? Ini sedang apa ini? Mangga asup ka imah. Melet kan? Oh, Melet kan? sedang melakukan ritual pelet. Iya kali. Oh, Manggil ke rumah. Gitu. Iya. Bumi aing. di mana rumahnya? Asup ka imah. Bumi aing. So ulah dipaekeun. Apa Pak? Ulah Jangan dimatiin. Dipaekeun aing. Jangan dimatiin saya. Aing. Emang ada yang mau matiin kamu? Aing dipaekeun ka jalama. Siapa yang Sok mangga tu asup ka imah aing. siapa yang mau matiin kamu? Cai. Tinggal di dalam air kelelap. Cai dipaekeun. Oh. Dicai. Gimana, Pak? Masa hidupnya ninggal di dalam air kali ya? Dilelep kan. Cuma ada. Kamu dulu? Oh, bener Pak. Dia ninggal kelelep dia. Kamu Ada dulunya? yang bunuh meureun. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kamu meninggalnya dibunuh lalu dimasukkan ke air. Maaf ya. Gimana dulu kisahnya kalau boleh tahu? Cai. Basah tangannya Ismi. Air ke air. Maksudnya kan udah itu ninggal diceburin ke air apa dilelepin di air apa? Kamu meninggal dulu baru masuk ke air atau meninggalnya gara-gara tenggelam? Apa ada yang nenggelamkan gitu? Oh, ada yang nenggelamkan berarti. Ya, tadi mak 50-an. 51 tahun 1951. Oh, udah lama sekali. Belum lahir saya juga. Zaman orang tuanya Bapak kali. Iya, ada aki bisa aki. Cai. Zaman Belanda apa kali? Zaman Belanda ya dulu ya. Kenapa masalahnya kok kamu dibunuh? Cai. Iya, betul. Cai. Dulu air yang sangat besar, sungainya luas. Iya, besar. Mm-mm. Air di palangan. Dikasih sasak, diurug-urugin orang. Di tebangan. Oh, bangbu itu pohonnya ditebangin. Di jalan Ke jalan. Dibuat jalan, Buat jalan. berubah pabrik. berubah Berubah kabeh. semua murun dari zaman dulu. Di obrak pabrik. Berarti kampung ini diobrak-abrik. Kampung makhluknya. Tuh ayah budak anak-anak sok manggilkeun jelema. Oh, banyak orang yang pernah nemuin. Hayang babaturan ke jelema. Apa artinya Pak? Jadi banyak orang mundar mandir tuh dinampakan murenya. Oh, kamu menampakkan diri sama orang yang lewat. Supaya tahu mau di sini ada kampung gitu. Seperti apa Jadi, wujudnya yang waktu saya nampak lihat tuh? tadi perempuan rambut panjang kamu di jembatan itu. Alah, kasihan ternyata kisahmu tragis ya dulu ya. Maaf ya. Terus kamu sekarang gimana keadaanmu? Sini air obak sekarang Jadi sekarang jadi empang, kobakan. obakan Kobakan itu Empang ini. empang, Tadinya kali gede, bukan diuruk. lainnya diuruk Iya. pohonnya di tebangan. Oh. Saya mau nanya itu yang kenapa orang suka diganggu lewat situ. Bahkan ada yang celaka gitu jatuh ke bawah.
karena ada dendam di tanah itu. Ada dendam. Dendam gimana maksudnya? Ada prahara yang memang terbawa sampai saat ini. Iya, gimana ceritanya? Menampakkan kehidupan kami untuk mengingatkan, maka adab yang ditunjukkan Pocong ada. bahwa ada kematian yang menyedihkan di tempat Iya ya, itu simbolnya ya. Maaf dulu tuh kenapa kejadiannya sampai kamu dibunuh? sudah lewat. Udah lewat. Nggak boleh ya? Di tempat ini dan itu berbeda, tapi maafkan bangsa kami yang menjahili kalian karena mereka hanya mengatasnamakan wanita itu saja. Oh, berarti kamu kena fitnah dong? Wanita itu sudah pergi ke alamnya, tapi sebagian makhluk di sini memanfaatkan kejadian itu sampai saat ini. Iya. Maka keangkeran dan hawa merinding di tempat ini sangat kuat. Kami yang tidak mengganggu merasa tidak enak menjadi bagian mereka. Tadi wanita itu hampir menguasai raga ini. Iya, Ismi dibawa lari ke sungai. Itu jika makhluk-makhluk itu mengganggu manusia di suatu tempat, pasti ada peristiwa yang ingin disampaikan. Oke. Itu Aku Apa boleh yang tahu. disampaikan sebenarnya? hanya menandakan adanya kejahatan dulu tempat itu, karena dulu di sini sunyi dan sepi. Karena adanya dua kampung perbatasan. Iya. Iya, Pak, dua kampung Iya, perbatasan. makanya. Ini kan cebong, ini kapet gitu. Ini Oh, perbatasan. oke. Oh gitu. Dan kali yang besar. Iya, kali besar tadinya. Tapi itu tuh sebagian makhluk yang merasa tidak senang akhirnya Berulah. ganggu perlintasan agar mereka tidak melintasi tempat ini. Aku boleh tahu namamu nggak, Nyi? Dan dibuat sepi ya. Jadi terkesan horor angker. Mereka Jadi orang nggak mau lewat malam. bertepuk tangan, maka wanita tadi bertepuk tangan Wanita tadi? berhasil. Hmm. Makhluk wanita yang mengganggu Hmm. seolah ini adalah perkampungan. Oh iya. Jadi dalam pandangannya manusia yang diganggu ini tuh perkampungan, padahal sungai. Seperti kali yang lalu. Iya. Ini aku boleh tahu namamu? Tidak boleh. Jadi gimana caranya supaya dia nggak mengganggu lagi warga di sini atau warga di luar katanya yang suka lewat? Jangan diikuti pemikiran itu, karena mereka merasuki batinmu agar membesarkan rasa takutmu daripada membesarkan kekuasaan hak manusia di muka bumi ini terhadap kesempurnaan Tuhan. Iya, iya. Mereka senang menindas perasaan manusia agar berkecil hati dan takut yang amat besar terhadap kami. Itulah yang mereka inginkan. Maka ketika rasa takut antara kalian lebih besar, kehidupan mereka semakin
Allah. Apa? Ada yang melarang kamu bicara? Marah dia mereka. Oh, kayak ada yang dorong berdada Ismi gitu. Mungkin ada makhluk yang nggak suka gitu Ismi cerita. Supaya Kayak jangan keungkap gitu betul. sejarahnya Murun. Maka dikatakan pasti kalian tadi mendengarkan yang menjaga tanah ini mengatakan di sini ketenangan tidak seperti di luar. Iya, tadi bilang dia. Itulah yang terjadi. Kalian tidak tahu apa yang terjadi. Iya, di sini. betul. Kami datang sama sekali nggak punya Mereka ide. mengatakannya. Kita nggak tahu informasi apapun datang ke sini, Pak. Dapat informasi dari makhluk-makhluk ini. Apa pesan buat warga sini? Bumi ini adalah hak kalian untuk secara raga kalian tempati, dan kami pun secara yang tak nampak pun memang diperkenankan, tetapi yang berwujud adalah hak yang berwujud. Maka jangan merasakan besarnya terhadap kami, hanya hargai saja dengan tata cara kalian, agar mereka yang senang menindas yang lemah akhirnya menjauh dari tempat ini. Hanya saja tolong doakan tempat ini agar terbebas dari masa lalu yang menyedihkan. Ya udah, kalau minta didoain, doain aja Panglima ya, sekarang doain dia. Ya, terima kasih ya. Karena setiap jalan adalah ada jalan kehidupan di masa lalu. Setiap tempat ada kehidupan pula di masa lalu yang belum terputus. Doain aja sekarang Panglima, dia ikut aminin. Nanti aja. Terima kasih. Insya Allah bisa. Aku takut disakiti. Oh, Gak apa-apa, saya jaga kamu. Mengatakan yang terjadi Iya. di tempat sini. Gak apa, saya jaga kamu. Itu saja. Ya, terima kasih ya Nyai. Ya, terima kasih banyak informasinya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan makhluknya, dan tadi makhluknya request gitu Panglima minta didoakan supaya terputus dari kejahatan masa lalu. Apakah sekarang kita doakan bisa? Ya, alhamdulillah. Bismillah khususan ruhi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini Pak RW, apa nih kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit? Ya alhamdulillah sekarang mau udah terang gitu ya, sejarah-sejarahnya, ada masa lalu di sini ya. Mudah-mudahan gak ganggu lagi ke warga. Ya cukup itu aja. Tapi tadi ikut syuting terus komunikasi dengan makhluk ini, apakah ini yang pertama kali apa sebelumnya udah pernah ikut syuting seperti ini? Pertama kali ini. Oh. Jadi tahulah sejarah-sejarah masa lalunya gitu ya. Nah, terus kesan terhadap Mata Langit bagaimana? Apakah tadi ada rekayasa apa enggak? Enggak ada, alhamdulillah benar-benar real gitu ya. Ya jadi keungkap gitu, kedatangan tim Mata Langit kemari jadi sejarah-sejarah masa lalu sini jadi keungkap gitu. Iya. Pertanyaan terakhir, satu kata untuk Mata Langit apa? Bagus. Kita aja. Iya, makasih Pak RW ya. Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya memang kalau bahasa setan itu kan memang dia peganggu ya, dan memang dia nyari-nyari alasan saja untuk berdalih ini dan itu gitu, yang rumahnya dihancurkan, dihancurkan lain itu ya. Harusnya kan mungkin ada komunikasi sebelumnya, jangan dia bertindak seperti itu, mengganggu orang yang lagi berdagang seperti tuang cilok dan yang lainnya juga gitu. Dan kalau memang yang mengganggu dia ganggu ya itu mungkin masih wajar ya gitu, artinya memang dia merasa terganggu. Tapi kalau yang nggak mengganggu dia jadi korban di sini digangguan, itu udah teror, nama itu nggak baik gitu. Jadi memang kita harus berdoa kalau melewati tempat yang sepi atau tempat yang dianggap angker ataupun apalah namanya gitu. Jadi memang agar kita selalu diberi keselamatan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala,
dari gangguan makhluk-makhluk yang memang ya dari golongan setan seperti tadi itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.